Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Taktirandas tahun 2021. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan Irak yang sedang membawa tawanan. Yang mana tawanan tersebut akan dibawa ke perbatasan Irak dan Iran. Mereka sepertinya hendak melepaskan dua orang tawanan tersebut. Namun ternyata yang diperbolehkan pulang hanya satu orang saja. Jelas tawanan tersebut sangat kebingungan siapa yang harus pulang lebih dulu. Seorang pria yang bernama Hussein merelakan dirinya agar adiknya bisa pulang. Namun saat orang itu mulai berjalan, ternyata pasukan Irak membunuh orang tersebut. Di saat Hussein akan ditembak, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan sniper Iran yang bernama Abdul Rasul Zarin. Dan di sini Zarin menghabisi mereka semua. المستقبل الأفضل اللي كان سيد الرئيس بشار هي اللي ياخذهم منه. Untungnya ada satu pimpinan mereka yang berhasil kabur dan orang tersebut bernama Abdul Qadir. Setelah itu Zarin membawa Hussein untuk dibawa ke campnya. Sementara Abdul Qadir melaporkan kejadian tadi, yang mana pasukan mereka dibantai habis oleh seorang sniper. Mengetahui adanya sniper di pasukan Iran, jelas membuat mereka pun berunding untuk menghentikan langkah sniper itu. Hingga akhirnya para petinggi Iran mendatangkan pria yang bernama Rosid. Di mana Rosid ini adalah seorang senior sekaligus atasan di pasukan yang berspesifikasi sebagai penembak jitu. Di sana ia membawa dua anak buahnya yang akan melancarkan penyerangan terhadap Zarin. Setelah itu Rosid memberitahu para pasukan Irak di mana Zarin bukanlah seorang sniper biasa. Dia mampu menghabisi banyak pasukan hanya dengan seorang diri saja. Selain itu, kecerdasan Zarin membuat pasukan musuh tidak bisa mengetahui di mana keberadaannya. Lalu ia juga menambahkan bahwa dulu ia pernah bertarung adu tembak dengan Zarin. Kemudian Rosid memperkenalkan dua bawahannya kepada pasukan Irak.
yang mana Rosid percaya bahwa bawahannya mampu menghentikan langkah Zarin. Agar kepercayaan semakin kuat, Rosid menyuruh bawahannya untuk membuktikan kemampuannya. خلي اسمي على طرف لسانه. احنا ما لازم نخاف. اللي خايف من قناص Shin kemudian beralih ke kamp pasukan Iran, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua yang disegani. Pria itu bernama Ismail. Setelah itu datanglah pimpinan pasukan orang yang mengkomandoi pasukan Iran. Ia bernama Amir Reza. Amir menyampaikan pada bawahannya untuk sebisa mungkin bertahan. Karena mengingat pasukan Iran yang sedikit, membuat ia juga sangat cemas. Hal tersebut disebabkan karena pasukan Irak bisa menyerang kapan saja. Sementara di kawasan musuh, ternyata Zarin sedang berada di sana. Zarin di sana sedang mengawasi pergerakan musuh. Namun tidak lama, ia dipanggil oleh atasannya untuk segera kembali ke camp. Sebelum pergi, ia memberi dulu makanan untuk segerombolan semut yang ada di sana. Dari scene ini sedikit menjelaskan kepribadian Zarin, bahwa Zarin adalah seorang lelaki yang soleh. Selain itu, banyak sekali kemasya-Allahan yang ada dalam kepribadian maupun kehidupannya. Kalian bisa cek sendiri di Google tentang riwayat hidupnya. Sementara di tempat lain, Rosid dan Abdul Qadir sedang berdiskusi tentang posisi yang kemungkinan Zarin berada. Di sini Rosid sudah bisa menebak di tempat mana saja Zarin akan bersembunyi. Namun argumen itu tidak dipercaya oleh Abdul Qadir karena ia merasa sangat tidak mungkin jarak sejauh itu bisa tepat mengenai musuh. Tak ingin banyak bicara, Rosid lantas ingin survei ke tempat perbatasan. Di camp Iran, Zarin sedang mengajari bagaimana menjadi seorang sniper. Tidak lama kemudian, Hussein pun datang ke sana. Di sana, Hussein meminta untuk diajarkan menjadi seorang sniper. Karena melihat semangat yang tinggi dalam diri Hussein, akhirnya Zarin mengiyakan keinginannya. Shin kembali lagi kepada Rosid. Di sana mereka mendatangi tempat perbatasan negara. Dan Rosid sudah bisa mengetahui di mana posisi Zarin berada saat penembakan itu. Saat malam tiba, mereka pun sepertinya akan beristirahat. Namun saat Ismail menawarkan makanan pada Hussein, di sana Zarin melarangnya. Dia berkata bahwa menjadi seorang sniper tidak boleh banyak makan. Alhasil jika banyak makan, hal itu akan menyebabkan fokusnya cepat pudar. Selain itu, Zarin juga melarang Hussein tidur di atas ranjang. Zarin menyuruhnya untuk tidur di lantai saja. Tujuannya agar Hussein terbiasa terbaring di tanah, sehingga dalam situasi apapun, seorang sniper harus siap dan tetap fokus, walaupun di tempat yang tidak memungkinkan sekaligus. Setelah itu, Hussein lalu meratapi foto dirinya bersama adiknya. Saat siang hari, Hussein langsung dilatih oleh Zarin. Sementara di camp musuh, Rosid sudah merencanakan sesuatu, di mana anak buahnya akan standby di tempat perbatasan.
للمستنقع. من الطرفين. Dan mereka akan menunggu Zarin melewati jalan tersebut, sehingga dengan mudah mereka membunuh Zarin saat melewat. التأمينات مثلا. Di tempat lain, Zarin masih terus mengajari Hussein. اینجوری میکنی. خره هر منطقه شرایط و تغییر. Saat Hussein akan minum, Zarin melarangnya karena hal itu akan membuat fokusnya hilang. Ternyata Zarin menyuruhnya untuk berpuasa, karena dengan berpuasa, fungsi otak akan sinkron dengan naluri. Sehingga jika otak fokus dan naluri sinkron, maka sudah bisa dipastikan tembakan tidak akan melesat. تفنگ دور دنبالم بیا. Setelah itu, ia mengajak Hussein untuk mengintai pergerakan musuh. Saat itu, Hussein melihat pasukan Irak yang tiba-tiba berhenti di jalan. Tentu saja itu adalah peluang emas untuk menembak pasukan musuh. Namun saat dilihat, ternyata tentara musuh sedang sholat. Alhasil Zarin tidak jadi menembaknya. Keputusan Zarin jelas membuat Hussein bertanya-tanya mengapa ia tidak menembaknya. Dan Zarin mengatakan bahwa walaupun mereka musuh, namun ketika sedang beribadah, maka mereka adalah teman. Ia juga menambahkan ketika musuh dalam medan tempur, maka urusannya dengan manusia. Namun ketika dalam medan ibadah, maka itu urusannya dengan Tuhan. Jika kita mengganggu orang yang sedang beribadah, maka kita seperti mengucapkan kata perang terhadap Tuhan. Dan sangat mustahil sekali manusia bisa melawan Tuhan. هذاك القناص الإيراني. Setelah itu, Hussein kembali lagi dilatih oleh Zarin. بزن. بازم به رحمت خود. Di sana, Hussein sangat kesal karena tembakannya tidak pernah tepat sasaran. Ia sangat kerungsingan dengan Zarin yang terus memberi arahan. Karena kekesalan Hussein membuat Zarin juga sangat kesal kepadanya. Bahwasanya menjadi seorang sniper tidak boleh gegabah dalam melakukan apapun. Merasa terus diatur, Hussein malah mengatakan kepada Zarin untuk membuktikan kemampuannya. Dan dengan sangat santuinya, Zarin memperlihatkan kemampuannya. Tapi di sini Hussein malah berputus asa. Keputusasaan Hussein membuat Zarin kesal dan dia pun meninggalkannya. Saat malam tiba, Zarin menanyakan keberadaan Hussein yang tak kunjung pulang. Ismail mengatakan bahwa Hussein pergi ke perbatasan untuk melepaskan kesedihannya. Mendengar Hussein ke perbatasan, tentu saja itu sangat membahayakannya. Akhirnya Zarin pun pergi menyusulnya. Dan benar saja, ternyata di tempat itu sudah ada 2 sniper yang akan membunuh Zarin. Namun tidak sengaja, ia melihat Hussein di sana. Merasa penasaran, akhirnya salah satu dari mereka mulai mendatangi Hussein. Di sana Hussein ditakut-takuti oleh orang tersebut, namun tidak lama. Zarin berhasil membunuh orang itu. Dan di sana Zarin menyuruh untuk membuat jebakan kepada Hussein. Tidak ada pilihan lain lagi, Hussein kemudian menjebak sniper musuh. Dan Zarin berhasil melumpuhkannya. Esok paginya, 2 jasad itu pun mulai dibawa. Di sini kemarahan Rosid semakin memuncak. Kemudian Rosid pun menyuruh pasukan untuk penyerangan mendadak ke kamp Iran. Yang mana Rosid juga ingin sekali membunuh Zarin. Sementara di kamp Iran, Hussein mengantarkan makanan untuk Zarin. Kemudian ia meminta maaf atas sikap pundungannya di hari kemarin. Namun di sana, Zarin sedang meratapi foto anaknya. Lantas Zarin pun membicarakan soal keluarganya kepada Hussein. Yang mana Zarin harus pergi meninggalkan keluarganya demi membela negaranya.
Sementara di tempat sekitar camp itu, Rashid ternyata sudah bersiap-siap di posisinya. Saat Ismail sedang mengantarkan makanan untuk Hussein, tiba-tiba Rashid berhasil membunuh Ismail, dan dari sini mereka pun terkagetkan dengan kehadiran sniper musuh secara mendadak. Jelas kematian Ismail membuat mereka merasa sedih. Bahkan Zarin juga langsung tidak percaya. Zarin berniat akan mencari sniper musuh tersebut. Namun Amir melarangnya karena bisa saja musuh hanya memancing agar Zarin keluar. Amir tidak ingin Zarin mati begitu saja karena disinilah harapan mereka di sini. Namun dengan tegas, Zarin mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang kuat, melainkan dia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Hidup dan matinya hanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Hingga di sini ia tidak takut sedikit pun terhadap musuh. Dan ucapan tersebut akhirnya didukung oleh rekannya. Mereka pun langsung bergegas ke medan pertempuran. Karena dirasa sangat sulit untuk mengetahui posisi musuh, akhirnya Zarin akan berduel dengan sniper tersebut. Di sini Rashid melihat pergerakan Zarin dan ia kemudian berpindah tempat. Ketika Zarin melihatnya, Rashid memberi isyarat kepada Zarin untuk Baiwan. Zarin kemudian mencari posisi yang sempurna. Sehingga saat berpapasan, mereka sama-sama teringat dulu. Di mana mereka juga pernah berduel, namun Zarin tidak membunuh Rashid. Zarin hanya menembak jari telunjuknya saja. Dari kejadian masa lalu, Rashid tidak ingin kesalahan itu terulang kembali. Dan akhirnya Rashid lebih dulu menembak Zarin. Rashid yang melihat itu langsung meyakini bahwa Zarin sudah tewas. Lantas ia pun menyuarakan kesuksesannya membunuh Zarin dan kemudian menyuruh pasukan agar segera menyerang. Setelah pasukan Irak berhasil mengobrak-ngabrik pertahanan Iran, tiba-tiba Zarin kembali sadar. Ternyata ia hanya tertembak di bagian kupingnya saja.
Lantas Zarin kembali bangkit dan menghabisi pasukan musuh. Kemudian Zarin berhasil menemukan keberadaan Rashid. Lantas Zarin langsung menembak Rashid. Tapi untungnya Zarin tidak membunuh Rashid. Zarin hanya ingin memberi pelajaran saja kepada Rashid. بالجيش العراقي متعرف اكو اكثر استهزاء من اللي انت سويته يعني. Karena kegagalannya membunuh Zarin, sang kapten pun men-skor Rashid untuk sementara waktu. Sang kapten mempersiapkan beberapa pasukan sniper hebat untuk memburu Zarin. Namun di sini Rashid mengingatkan kepada kapten bahwa Zarin tidak akan bisa dilumpuhkan dengan mudah. Menyadari bahwa Zarin mampu mengalahkan pasukannya dengan mudah, akhirnya sang kapten merencanakan sesuatu, yang mana Abdul Qadir diperintahkan untuk berpura-pura mengkhianati negaranya. Setelah itu Abdul Qadir akan mendatangi pasukan camp dan akan memberi bocoran. Bahwa pasukan Irak akan datang menyerbu mereka semua dengan pasukan yang lebih banyak. Dan satu-satunya cara agar pasukan itu diberhentikan, Zarin harus mengendap-endap ke suatu tempat yang ada di area camp Irak. Di tempat itu Zarin bisa dengan mudah untuk menembak kapten Irak. Mereka awalnya tidak percaya, mungkin ini adalah jebakan. Tapi jika Zarin tidak datang ke sana dan membunuh kapten, mungkin saja pasukan Iran akan kehilangan sebagian besar pasukan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membunuh kapten pasukan Irak. Tak ingin teman-temannya tewas, akhirnya Zarin rela mengorbankan dirinya. Tujuannya agar pasukan Irak tidak kehilangan banyak pasukan. Setelah itu Zarin pun bergegas pergi dan menyusuri tempat tujuannya. از اونجا که رد شدی اگه مسیر درست خودت برسون به اونجا تار خمیس رو بزنی. Dengan diam-diam ia berhasil masuk ke tempat yang dimaksud. Namun ternyata apa yang disampaikan Abdul Qadir adalah jebakan. Mereka sudah siap untuk segera menyergap Zarin. فدنا المقر زي ما حاضر.
Ketika beberapa pasukan mendekati tempat itu, tiba-tiba ternyata Zarin tidak diam di sana, melainkan Zarin memasang bom jebakan kepada pasukan musuh. Dan Zarin ternyata bersembunyi di tempat lain, dan dari sinilah Zarin menghabisi mereka semua. لا اسمعك. ايش هكم هذيك المخربه؟ شنو هالصوت؟ اطلق النار. Namun keberadaannya diketahui oleh sebagian sniper, sehingga orang tersebut berhasil membunuh Zarin. Merasa Zarin sudah terbunuh, orang itu pun segera menghampiri keberadaan Zarin. Tapi tiba-tiba Zarin berhasil menembak orang tersebut. Tak ingin melepaskan kesempatan ini, Rashid yang sudah mengetahui posisi Zarin langsung bersiap untuk menembaknya. Namun kali ini Zarin berhasil melumpuhkannya. Walaupun sudah berhasil membunuh Rashid, sayangnya Zarin harus tewas karena luka tembakannya. Di akhir film kita akan diperlihatkan Hussein yang sedang mengawasi pergerakan musuh. Di sini Hussein menggantikan posisi Zarin, dan Hussein berhasil membunuh Kapten Irak, yang mana itu adalah misi yang dijalankan oleh Zarin. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Taktirandas tahun 2021. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Gaustin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.